Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore. Pak, ini bentuk suatu real ya, nyata bahwa apa yang menjadi usulan dari anggota DPR untuk meningkatkan atau lebih mengefektifkan sumber daya air sudah terlaksana sekarang Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak ini? Ya, jadi betul bahwasanya potensi sumber air yang ada di Sungai Pangkalan ini sudah kita ciptakan, artinya sudah kita bangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Tayem dan juga desa sekitarnya. Jadi diantaranya sudah kami bangun embung sini, jadi ini sudah merupakan sumber air, bukan hanya untuk wisata, ya tidak hanya untuk wisata, tapi sebagai sumber air untuk air baku dan untuk irigasi. Kalau dari hasil survei kami, itu sawah yang ada itu 20 hektar, 5 hektar itu baru jadi 25 hektar Pak. 25 hektar. Itu yang sudah berfungsi maksudnya ya. 25 hektar, ada yang secara potensi lebih dari itu. Tadi Ibu Nopeti sampaikan sekitar 50 hektar yang potensi. Iya. Pak, mungkin kedepannya mungkin yang namanya sektor pertanian kan termasuk unggulan ya Pak ya. Di masa pandemi sekarang ini hanya petani yang ibaratnya tidak berpengaruh. Mungkin ada rencana ke depan agar embung ini bisa lebih luas lagi Pak untuk pengairannya Pak. Ya, jadi yang jelas bahwasanya kami sudah menyediakan sumber air ini, diantaranya untuk air baku. Air baku ini tadi sudah saya sampaikan di sana juga 6,3 liter per detik. Jadi secara kasar bisa sampai untuk 5.000 jiwa. Nah, saya belum begitu paham berapa jiwa yang ada di Desa Tayem. Nah, berarti itu sudah bisa untuk Desa Tayem. Nanti tambah lagi yang Hanum. Nah, itu untuk air baku Pak. Nah, selain itu juga kami alokasikan juga untuk irigasi kan. Ini kan air baku Pak, mungkin kedepannya ada kerjasama dengan Perumdam atau bagaimana Pak bisa untuk pengairan ke sektor? Ya, kedepannya saya kira dalam pemanfaatannya itu bisa kita nanti kerjasama dalam proses pemanfaatan ini. Mau PDAM bisa, karena PDAM ini kan yang membuat sambungan rumah. Ya, tadi saya juga sudah sampaikan bahwasanya 1 liter ini bisa untuk 80 sambungan rumah. Kalau satu SR ini, satu rumah tangga, itu kan total bisa sampai 5 orang, bisa sampai 8 orang. Tinggal nanti kalikan aja 6,3 liter kali 80. Nah, SR 80 rumah tangga kali jumlah jiwanya berapa itu? Ya pastinya anggarannya kan, apalagi sekarang ya sedang COVID itu anggaran terbatas, kemudian ada refocusing yang pastinya saya DPR RI dari Dapil sini dengan Kementerian PU dari sumber daya air itu akan maksimal gitu ya. Dari usulan-usulan itu nanti mana yang menjadi prioritas itu yang akan kita realisasikan. Itu kira-kira, semoga embung ini bisa manfaat, itu aja ya. Bu, ini prosesnya lama nggak Bu untuk bisa direalisasikan ini Bu? Berapa tahun mungkin Bu proses pengajuannya ini Bu? Sebelum ini kan ada yang namanya survei, kemudian ada juga DED ya, investigasi, ada proses 1 tahun ya, desainnya. Jadi tahun pertama biasanya desain dulu anggarannya, konsultan desain, kemudian baru tahun berikutnya ada realisasi. Kalau usulan-usulan seperti ini ya 2 tahun biasanya dalam proses gitu. Tapi mungkin dengan sumber daya air ini timnya masif gitu ya, ke desa-desa untuk melihat mana yang memang memerlukan gitu. Semuanya memerlukan, tetapi dengan adanya keterbatasan ini bertahap itu direalisasikan. Mungkin untuk kedepannya Bu, di Dapil Ibu sendiri ada yang lebih emergensi nggak? Daerah mana yang kira-kira perlu bantuan proyek seperti ini Bu? Ini sedang kita lihat gitu ya, kita monitor, kita pelajari bersama dengan sumber daya air